1427 Hijriah, saya, istri dan 3 orang anak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berdialog di teras rumah, kami berdialog. Istri saya menganggap saya ngomong sendiri, saya sudah gila. Lalu menyebarkan berita, itu ada orang gila di rumah ngomong sendirian, padahal dia tidak tahu lawan bicara ini adalah penjual ikan yang saya panggil untuk berdialog. Saya bertanya tentang Islam kepada beliau. Saya sudah bertanya kepada banyak orang, kepada Ustadz Kiai yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan. Saya sudah bertanya, apa Ustadz, apa Islam itu Ustadz, apa Islam itu Kiai? Jawab mereka, Islam adalah agama. Innalillahi. Kalau ini saya sudah tahu dari pelajaran SD. Islam bukan agama, ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Islam bukan sekedar agama. Islam itu adalah kehidupan, pegangan hidup dan mati kita. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah pedoman dan sekaligus rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Islam itu adalah kehidupan. Mencapai sebuah kehidupan harus ada petunjuk. Petunjuk apa? Dihadirkan sosok yang mulia, teladan, uswah hasanah, amanah, sidik, tablik, faton. Diutuslah manusia mulia sepanjang masa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita diberi kompas, tidak ada yang mengajar. Kapal dia berlayar perlu kompas, arah angin, berapa derajat kompas ini akan berlayar. Bagaimana tujuan kita? Harus ada tujuan. Islam inilah petunjuk. Jadi begitu saya tanya sama penjual ikan, apa jawaban Anda terhadap Islam? Dia cuma jawab, Islam itu adalah kehidupan. Islam itu lautan yang dalam. Mari duduk di sini kita dialog. Kalau lautan, apa makna filosofis lautan itu? Lautan itu tempat kehidupan para makhluk yang tidak mampu kita hitung. Apalagi lautan itu tidak mampu kita ukur dengan saung. Apalagi lautan itu luas, sepanjang mata memandang, tidak terbataskan di mana lautan itu ujungnya. Jadi filosofis beliau inilah yang meruntuhkan kekafiran kami. Lalu dia kisahkan, jangankan hanya persoalan ini, I speak Dutch. Dia balas dengan bahasa Belanda, German, English. Saya bilang, kenapa pintar begini menguasai banyak bahasa tidak masuk Islam? Tidak jadi dosen, hanya jadi penjual ikan. Dia katakan, semua yang karam di laut, semua yang ditelan ikan, saya yang mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Besok kau datang kembali lagi, saya tunggu. Enggak, saya besok enggak jualan, tapi besok kau akan masuk Islam. Memang benar, jam 2 subuh tulang-tulang sumsum saya seperti dicabut, merayap di dalam rumah saya, tidak bisa berdiri. Bangunkan istri saya. Istri saya tidak mau masuk Islam. Saya bangunkan, tolong saya mikir hausan. Saya tidak bisa berdiri, sumsum tulang-tulang tangan dan kaki saya lemah. Angkat saya mau minum. Kata istri saya juga nggak bisa berdiri. Apa yang kau ceritakan barusan tadi saya bermimpi. Jadi bagaimana kalau kita dua sudah lumpuh di dalam rumah? Saya mau ikut kamu. Inilah pengalaman spiritual kami suami istri. Tadinya istri saya nggak mau masuk Islam. Dia khawatir kalau masuk Islam akan apa? Kalau masuk Islam tinggal di mana? Siapa turunan kita beragama Islam? Tinggal di mana? Kalau masuk Islam pasti kita dibunuh oleh orang Kristen. Saya katakan kita keluar, kita lari, kita ke Kalimantan. Tinggalkan Universitas Kristen Papua yang ada di Sorong, saya yang mendirikan. Sekarang mereka sangkali. Tanya saja Pendeta Abraham Maudoma, ini direkam. Tanya saja Pendeta Samuel Imbir. Tanya saja orang yang saya berikan. Kau ada yang urus ini dananya, ini surat-suratnya, ini dari pihak hukum atau pencatatan apa itu namanya, notaris. Ini yayasannya, urus UKI Papua itu. Pak Yahya mau kemana? Saya mau masuk Islam. Saya tinggalkan itu. Tujuannya apa? Supaya masuk Islam. Saya jadi ustadz begini, ceramah dapat amplop. Itu ya. Karena itu tuh banyak imanuhum fi amplopihim.
ulama-ulama merayap ke pintu-pintu pejabat, ulama-ulama merayap cari pintu istana. Innalillahi. Sampai sudah salah-salah bicara dalam dakwah karena membela kebohongan, membela kebodohan. Dia mencoba untuk meluruskan, akhirnya salah bela, malah menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kiai yang suka merayap ke pintu istana. Saya waktu Pilpres kemarin bela mati-matian Prabowo, diundang ke rumah Prabowo 6 kali, mana pernah saya hadir, karena saya tahu amanah yang diberikan umat di pundak saya lebih mulia dari pejabat manapun. Allahu Akbar. Ibu bapak tidak percaya sama saya, datang ke Istiqlal hari Jumat, lihat dari ujung ke ujung sub ambassador, duta-duta besar, menteri, anggota parlemen, ketua DPR, jenderal 100 bintang di bawah pun duduk di bawah. Jokowi, Ma'ruf di bawah. Dulu Ma'ruf di atas, sekarang sudah di bawah. Yang di atas mimbar adalah Ustadz. Ustadz jaga itu. Di Medan saya ceramah kemarin, ada panitia ngomong, Ustadz, nanti gubernur datang, wali kota datang, bupati datang, DPR datang, siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Hah? Siapa yang tanya kamu ada pejabat mau datang? Nggak bisa dipercaya sekarang ini ular. Makanya di sekarang ini fenomena sebelum banjir Jakarta, ma'asabat min musibatin illa biidnillah. Inilah balasannya musibah yang Allah berikan. Sebelum ada musibah di kompleks-kompleks, di sini ada nggak Ji ular? Oh nggak ada, alhamdulillah. Berarti nggak ada ular di sini. Di seluruh kompleks, di saya juga kota wisata nggak ada ular. Di seluruh kompleks di Indonesia ini, dari ujung provinsi, dari Papua sampai Jakarta, setiap kompleks ada ular. Bahkan ada ular yang bersarang di mimbar masjid. 30 ekor lebih didapat itu. Ular bukan ular sembarang, jenisnya kobra. Kira-kira saya mau tanya kepada ibu bapak, apa perbedaan antara orang dengan ular? Perbedaannya, ular itu lidahnya bercabang, orang lidahnya satu. Nah itu Allah memberikan sinyal, lihatlah orang Indonesia, bahwa Indonesia ini banyak pejabat berlidah ular, banyak ulama berjiwa berlidah ular. Habis ngomong A jadi B, B jadi C, C jadi D, dibawa anak-anak santrinya pergi ke gereja. Mengatakan Nabi Muhammad itu katanya rembes. Rembes itu katanya ingusan. Allahu Akbar. Ibu bapak dan saya, terus terang, saya jujur bicara. Pengetahuan ibu bapak tentang Ahmad bin Abdullah dibanding saya, insya Allah saya lebih tahu. Sekarang sederhana saja saya tanya kepada Pak Asrin, kira-kira tinggi badan Nabi Muhammad berapa Pak? Tinggi badannya. Nama aslinya beliau siapa Pak? Di Kristen itu ada pelajaran di semester 4 Islamologi. Islamologi itu doktrin, ajaran tentang Islam. Semua pendeta paham siapa Nabi Muhammad. Bahkan beliau berumur 8 tahun, yang mengatakan beliau cikal bakal menjadi nabi ke depan, menjadi rasul Allah, adalah pendeta Bukhairah, ahli kitab yang terkemuka di Yerusalem. Pendeta-pendeta diajar bahwa penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, Injil, semua kitab yang dibawa para nabi disempurnakan laki-laki dari Arab yang bernama Ahmad bin Abdullah. Ahmad anak laki-laki Abdullah, seorang pedagang. Tinggi badan beliau itu 1,78 cm. Kaki beliau masih ada jejak beliau ketika take off ke Sidratul Muntaha, ada di Masjidil Aqsa. Dadanya berbidang, tulang belakangnya hanya satu kokoh. Makanya dalam sejarah si Ahmad kalau duduk dia tidak pernah bungkuk. Dadanya tegap berbidang, jari-jarinya keras, berotot, rambutnya terurai sampai ke pundak, ikal berderai kemerah-merahan, parasnya cantik, parasnya gagah, tampan, rupawan. Ketampanan beliau dalam sejarah melebihi, bahkan menyaingi daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika berjalan, jari tangan beliau ini rata,
Kita jari telunjuk beda, jari tengah beda, jari manis beda. Beliau rata jari-jarinya setiap kali berjalan. Dengan Romawi Lisabon yang 3 meter, yang 2 meter lebih, beliau 2 meter 3 senti. Berjalan dengan Abu Bakar 1,68 cm, beliau lebih tinggi dari Abu Bakar 3 senti. Setiap berjalan dengan siapapun makhluk manusia, Rasulullah melebihi 3 cm. Itu dalam studi kependetaan penggembalaan Kristen. Ahmad bin Abdullah dipalsukan oleh Paul of Tarsus, diganti dengan Ruach HaKodesh, bahasa Ibraninya Rohul Kudus, atau dalam British London Bible disebut dengan Holy Truths, atau yang kita kenal orang Kristen pakai Roh Kudus. Roh Kudus. Makanya di Bible Kristen dijelaskan Yohanes 14 ayat 14, 15 sampai 17. Aku akan pergi kepada Bapa dalam makna filosofis teologi Kristen, Allah, tetapi aku meminta seorang penolong di tengah-tengah kamu, yakni Roh Kudus. Padahal seorang penolong yang dijanjikan dalam Talmud di Israel disebut Ahmad bin Abdullah. Ahmad anak Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikomparasikan dengan Al-Quran, As-Saf ayat yang ke-6, wa idskola Isa ibnu Maryama ya bani Israila ini rasulillahi ilaikum musadiqalimah baina yadaya minat taurati wa wasisram bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Akan datang seorang laki-laki yang bernama Ahmad. Nabi Isa menyampaikannya ini di tengah-tengah komunitas Israel. Saya adalah hamba Allah. Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, mengutus aku sebagai nabi. Tapi akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji dalam hati, satu ayat saja bercerita tentang Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran, disampaikan dari ucapan mulut Nabi Isa. Insya Allah saya tinggalkan agama Kristen, saya dapat As-Saf 61, surat 61 ayat yang ke-6. Masuk Islam kami sekeluarga. Lalu ibu bapak mengatakan Al-Quran ini buatan Muhammad. Innalillahi. Dari mana Nabi Muhammad mampu menyusun sastra yang terkandung secara Arabik dalam bahasa Arab yang mampu menceritakan peristiwa yang pernah, sementara dan akan terjadi, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional, tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Kesimpulannya, Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab Zabur adalah Al-Quran. Semua nabi yang membawa kitabnya terbukukan dengan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cari Injil jangan ke gereja, masuk Islam. Mau jadi pengikut nabi-nabi, masuklah Islam dengan mengakui Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Maka antum sudah mengakui semua nabi yang diutus Allah, termasuk Isa alaihissalam. Agama Kristen ini agama filsafat, agama Kristen ini kafir, musyrik, tempatnya pengikutnya neraka. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Referensinya jelas, Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Mana kalau ada satu ayat yang mampu memberikan sumbangsi bagi pengetahuan tentang kitab-kitab para nabi, our family come back again to Kristen. Kami sekeluarga akan kembali lagi ke Kristen. Sayang, seribu sayang, kemarin tidak jadi debat. Saya menantang semua pendeta di Indonesia. Kalau sampai jadi debat, saya hanya mengatakan kepada pendeta, coba buka Lukas pasal 2 ayat 21. Ini Isa umur 8 hari, ayat yang dibaca Asof tadi ketika Isa usai disunat. Coba antum baca Lukas pasal 2 ayat 21, sama enggak dengan peristiwa Isa? Dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat dan diberi nama Yesus. Kalau jadi debat dengan pendeta, saya tanya, kalian sudah sunat atau belum? Coba buka celana dulu. Begitu buka celana belum sunat, bagaimana mungkin kalian masuk surga? Tuhanmu disunat, ente tidak. Surga dari mana kawan? Sedangkan yang sudah sunat saja ditanya masuk surga, jawabannya
Insya Allah. Tapi si kafir kalau ditanya masuk surga, oh pasti. Sunat tidak. Cebo apa lagi? Cebo dulu lah. Gitu kan? Maka beruntung kita beragama Islam. Kuatkan pondasi kita ya. Yakin betul bahwa Muhammad itu adalah utusan yang terakhir untuk menggenapkan kitab sebelum datangnya beliau. Jadi ibu bapak nggak usah protes. Atau nanti masih terbayang, bohong nih Yahya ini. Masa Nabi Muhammad belum datang, Al-Quran sudah datang. Nabi Muhammad belum lahir, Al-Quran sudah lahir. Di mana itu tadi ayatnya? Sampai sekarang masih ada dalam Al-Quran. Belum datang Rasulullah. Sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya, Isa lahir 6 sebelum Masehi, Muhammad lahir 20 April tahun 571. Rentang waktunya 576 tahun. Muhammad belum datang, Al-Quran sudah datang. Makanya Allah katakan, pada hari ini wahai Muhammad, kami sempurnakan Islam menjadi agama. Saya kira itu.